akan datang satu waktu orang namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Dia dulunya punya penyakit safak, kemudian disembuhkan dan tinggal 1 dinar. Kalau berjumpa dengan dia, mintalah doa, karena doanya mustajab. Uwais al-Qarani ini memang hidup di zaman Rasul, tapi memang Allah tidak takdirkan berjumpa dengan Rasul. Maka disebut muhadram. Hidup di zaman Rasul, tapi tidak berjumpa Rasul. Dia bukan sahabat. Karena syarat sahabat harus berjumpa masalahnya kan. Harus menatap wajah. Tapi dia kan tidak berjumpa dengan Rasul walaupun hidup satu zaman dengan Rasul. Karena kesibukan dia di Yaman. Karena dia orang yang paling birrul walidain. Dia tidak mau meninggalkan ibunya. Padahal dia bisa berangkat ke Madinah berjumpa dengan Nabi. Sampai kemudian Nabi meninggal, dia tidak ketemu. Tapi Rasul dengan wahyu dari Allah menceritakan tentang sosok Uwais al-Qarani ini. Maka di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini berusaha untuk mencari-cari berita kafilah-kafilah haji yang datang dari Yaman. Bertahun-tahun itu semenjak jadi khalifah. Apakah di rombongan kalian ada orang namanya Uwais? Nanti tahun depannya gitu lagi. Adakah di rombongan kalian orang namanya Uwais? Nanti tahun depannya lagi. Pokoknya bertahun-tahun itu Umar sepanjang menjadi khalifah. Setiap musim haji dia datang ke rombongan orang Yaman mencari-cari orang namanya Uwais ibn Amir al-Qarani. Sampai pada waktunya Allah takdirkan adalah nama itu tersebut. Maka Umar sangat bahagia dengan nama itu, karena nama itu yang dicari-cari, yang disabdakan Nabi SAW, doanya mustajab. Maka ketika mendengar ada rombongan kafilah dari Yaman, Umar pun mendatangi kafilah itu dan mengatakan, afikum Uwais, adakah Uwais di antara kalian? Maka salah seorang di antara kalian, di antara penduduk Yaman itu mengatakan ada, tapi dia sudah tidak sama rombongan. Karena dia memang orang miskin, orang susah, maka dia berhenti di jalan untuk bekerja. Kemudian disebutkan alamatnya di mana. Maka Umar pun mendatangi Uwais dan rupanya dia sedang mendapati Uwais sedang sholat sunnah. Kebetulan Umar bersama Ali radhiyallahu anhu. Ketika ditunggulah kemudian orang itu, maka Umar berusaha mencocokkan Uwais dengan apa yang disabdakan Rasul dari ciri-ciri yang ada pada Uwais itu. Dan Umar yakin inilah orangnya. Pada orang biasa, orang miskin, orang biasa. Kemudian rupanya Umar bertanya siapa namanya, siapa bapaknya, dari mana asalnya, kabilah mana apa namanya, dan begitu seterusnya. Rupanya cocok. Bahwa dia namanya Uwais, walaupun pada awalnya dia tak mau ngaku. Tapi dengan desakan-desakan Umar akhirnya dia ngaku bahwa dia adalah Uwais, putra Amir dari kabilah Qaran Yaman. Dulu dia punya penyakit safak, kemudian disembuhkan dan tinggal 1 dirham. Dan ditampakkan itu ciri-cirinya. Maka tiba-tiba Umar dengan bahagianya mengatakan kepada Uwais ini, istaghfirli. Kalau begitu mintalah ampun kepada Allah akan dosa-dosaku. Subhanallah, sekelas Umar. Meminta kepada Uwais ibn Amir al-Qarani agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala lewat doanya Uwais. Kalau sekelas Umar saja yang sudah dijamin masuk surga, dia tetap meminta kepada Uwais agar Allah mengampuni dosanya. Harusnya kata-kata ini keluar dari lisan kita. Karena betapa banyak dosa yang kita lakukan. Tapi lihat Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita, karena kita tidak terlepas dari dosa, dia minta kepada Uwais untuk diampuni dosa-dosanya. Dia mengatakan istaghfirli ya Uwais. Mintakan ampun kepada Allah ya Uwais agar dosa-dosaku diampuni. Maka kata Uwais al-Qarani mengatakan, ya Amirul Mukminin, anta afdalu minni. Engkau lebih afdal dibandingkan aku. Siapa aku dengan dirimu? Engkau sahabat Nabi, orang yang paling dicintai Nabi, orang nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq yang dicintai Nabi. Apalah aku dengan dirimu? Tapi Umar menceritakan tentang sabda Nabi SAW akan kedatangan Uwais, kemudian memerintahkan agar sahabat meminta doanya. Jadi ketika kemudian Umar terus mendesak, akhirnya kemudian Uwais pun mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Uwais mengatakan kepada Umar, ya Umar, jangan kau ceritakan tentang aku. Maka selepas peristiwa itu dan selepas Uwais al-Amir ibn Amir al-Qarani melaksanakan haji, maka dia minta kepada Umar untuk menceritakan dia pun pergi ke Syam untuk ikut berjihad di sana dalam rangka membebaskan Persia. Tapi sayang, kabar Uwais ini sampai di sini tidak ada yang tahu. Apakah dia meninggal dalam kondisi jihad di Syam,
ataukah dia kemana, pokoknya tidak tahu kabarnya. Begitulah wali-wali Allah. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Allah itu suka dengan seorang hamba yang menggabungkan takwa, kekayaan hati, dan tidak suka syuhrah, manusia melihat dirinya. Itulah keikhlasan yang sesungguhnya. Ya. Jadi keikhlasan yang sesungguhnya itu seseorang berusaha untuk supaya amalannya tidak diketahui manusia. Makanya Rasul mengatakan, man istata'a minkum, barang siapa yang di antara kalian sanggup untuk menyembunyikan amalannya, tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, an yakuna al-khabi'ah falyaf'al, kata Rasul, maka silahkan lakukan. Kalau kita bisa, Bu, kita ini beramal saleh yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, lakukan.